Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya, itu satu pepatah yang mengatakan bahwa orang yang dalam kondisi itu adalah orang yang tidak beruntung karena selalu ditimpa situasi-situasi yang tidak memberikan keuntungan baginya atau Dewi Fortuna tidak berpihak padanya. Kira-kira itu pepatah yang kemudian bisa kita gambarkan pada nasib perjalanan Profesor Mahfud MD yang belakangan harus meralat pemikirannya atau ucapannya terkait dengan apa performa ia di Mahkamah Konstitusi ketika menyebut sampel contoh satu negara yang bisa dikutip, ditimbang oleh Mahkamah Konstitusi atau Hakim MK untuk membuat sebuah putusan yang memenangkan gugatan mereka, yaitu bagaimana ketika beliau mengatakan ada satu negara, salah satu negara yang membatalkan hasil pilpresnya, yaitu Australia, ya, yang kemudian dalam beberapa waktu kemudian dia cepat-cepat meralat dalam aplikasi X dan mengatakan bahwa bukan itu maksudnya, tetapi Austria, ya, Austria, salah satu negara yang paling maju dalam konteks bagaimana ia menyelenggarakan membentuk MK pertama kali, ya. Nah, teman-teman, kita mau bicara soal itu di bukan partai politik. Baik, sebelum kita bahas tentang itu, sudah jatuh tertimpa tangga pula, ya. Kita akan lihat sebuah buku yang berjudul, ya, The Speed of Trust. The Speed of Trust. Ya, ini bicara tentang kecepatan di dalam kepercayaan, ya, atau mempercayai dan sebagainya. Nanti kita akan urai itu. Nah, di dalam buku ini satu buku yang mendapatkan tanggapan luar biasa, ya. Salah satu buku terlaris versi New York Times, ya, tentu kita tahu ukuran kalau New York Times itu memberikan rekomendasi, ya, buku itu layak untuk dibaca. Saya pun memberikan rekomendasi kepada teman-teman. Kita lihat dulu salah satu pengakuan dari buku ini. Saya tidak bisa berhenti membaca buku ini. Ia mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Penulisnya menjelaskan dengan jernih dan mendalam tentang bagaimana pemimpin yang dipercaya mengerjakan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi, lebih cepat, dan lebih murah, dan tentu lebih bisa dipercaya, ya. Setiap orang harus meluangkan waktu untuk membaca buku ini. Nah, ini endorse-nya, ya. Baik, teman-teman, saya akan kutipkan salah satu pemikirannya, ya. Jantung dan jiwa dari semua kesuksesan adalah kepercayaan. Nah, jadi kita tahu jantung, ya, dan jiwa dari semua kesuksesan adalah kepercayaan. Jadi arti penting dari sebuah kepercayaan itu, teman-teman, adalah buku ini ditulis oleh Stephen Covey, ya, M.R. Covey dan juga Rebecca Merrill, ya. Bicara tentang trust, ya, ini bicara tentang jantung jiwa, sesuatu yang inti dari suatu esensi kehidupan. Bagi seorang pemimpin, arti penting kepercayaan itu luar biasa, ya. Ketika seorang pemimpin sudah tidak dipercaya, maka saat itulah karirnya akan ambruk, ya. Sampai suatu waktu ia membangun kepercayaan itu kembali, memulihkan kepercayaan itu. Tapi sayangnya, kepercayaan itu kalau dalam filosofi China atau teman-teman saya pernah bergaul dengan seorang pengusaha China yang mempercayakan harta bendanya berada di dalam jangkauan penglihatan saya dan sebagainya. Dan ia mengatakan, ya, bahwa kami orang Chinese, dan tentu semua orang hampir seperti itu, mengatakan bahwa kalau kami satu kali tidak percaya pada orang, itu tidak akan percaya selamanya. Wah, itu luar biasa. Tapi kalau kami percaya sama orang itu, maka kami percaya selamanya. Nah, itu suatu pembelajaran yang positif bagi kita, teman-teman, untuk melihat, ya, ketika kita salah ucap saja, itu luar biasa, ya. Ketika Profesor Mahfud MD, ya, adalah seorang dalam posisi di hadapan publik, itu adalah boleh dikatakan adalah guru besar, ya, sumber orang mencari kebenaran. Bahkan pernyataan, ya, kalau dalam konteks pendekatan saintifik, ya, sumber kebenaran itu bisa datang dari bukan hanya data di lapangan. Dia bicara tentang tokoh masyarakat, ya, yang termasuk di situ adalah tokoh adat, tokoh agama, bahkan kaum cerdik, pandai. Nah, di sini adalah guru. Apalagi level guru besar. Level guru besar itu betul-betul tingkat presisi kebenarannya itu betul-betul 9,99%.
ya, bahwa kita manusia, profesor manusia, yes. Tetapi biasanya orang masih bisa memberikan ruang ya untuk memaafkan kalau kemudian memang tidak diiringi oleh niat-niat yang lain yang dipaksakan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, beliau hadir di Mahkamah Konstitusi, tempat di mana garda terakhir orang mencari kebenaran. Nah, ketika beliau hadir sebagai bagian dari tim penggugat dan kemudian power, pengetahuan di situ, dan kemudian salah, wah, itu terkena apa yang disebut dengan syndrome problem of wrong direction, problem salah arah. Ketika ya ibaratnya kita masuk membuat sebuah keputusan melangkah ke arah yang lain, ya di sebuah persimpangan, padahal kita mau menuju yang lain, apapun yang kita mau katakan selanjutnya sulit untuk ya mau mengatakan itu sebuah kebenaran. Ya. Mahkamah Konstitusi itu membutuhkan pandangan-pandangan yang bisa dipercaya. Nah, kalau dalam hal itu saja kemudian sudah punya persoalan di awal, itu bisa menjadi persoalan yang luar biasa. Tingkat kepercayaan hakim itu pasti akan mulai menurun, meragukan motif-motif dan sebagainya. Mungkin beliau mengatakan ini bukan persoalan substantif, ya substansinya adalah saya mau mengatakan bahwa bukan Australia tetapi Austria, ya yang merupakan salah satu negara maju yang dalam catatan saya di tablet saya ini ya disebut bahwa Austria itu adalah salah satu negara maju dengan negara pertama yang membentuk MK. Jadi tahun 1920, jadi harapan beliau tim penggugat ini adalah mengatakan bahwa ada satu negara maju tahun 1920 itu mampu menganulir ya membatalkan hasil presiden ya pemilihan presiden. Nah, saya kira ketika beliau salah mengucap tentang hal itu, ini bukan perkara sederhana gitu loh. Ini perkara ketidaktepatan soal presisi ya, ketepatan seseorang di dalam menyampaikan argumentasinya, dalam menyampaikan data ya, karena data itu berbicara sangat kuat ya. Oke, itu bisa diralat. Tetapi dalam dunia satu kepemimpinan ya, kepercayaan itu, kecepatan sebuah kepercayaan dan itu sama dengan ketidakpercayaan. Ketika orang percaya terhadap pemimpin, itu cepat ada pengikut yang mengikutinya. Begitu juga ketika pemimpin tidak dipercaya, cepat orang akan meninggalkan itu. Dan sekali lagi, persoalan trust ini, soal kepercayaan itu tidak mudah untuk dibangun. Ya, ada orang yang tadinya dipercaya, kemudian tidak dipercaya. Wah, itu butuh waktu yang sangat lama dan situasi-situasi tertentu yang membuat orang kembali percaya. Ya, tapi satu kali orang percaya tadi, wah, orang bisa mempercayai. Karena argumen seorang cerdik pandai, seorang profesor itu hampir dipandang orang sebagai hukum itu sendiri. Ya, jadi kalau sudah itu keliru, ya itu problem yang lain. Ya, ini berat ya. Memang manusia itu tidak lepas dari kesalahan, kekhilafan, dan sebagainya. Saya pun pernah melakukan itu. Bahkan dalam podcast ini, ketika saya menyebut misalkan dulu bagaimana kebijakan pemusatan tentang sebuah wilayah industri dan pemerintahan, saya menyebut contoh Australia juga. Saya katakan bahwa Australia adalah salah satu pusat di Melbourne itu. Ada di Melbourne, maksud saya di Melbourne itu ada pusat bisnisnya. Kemudian saya sebut Sydney sebagai pusat pemerintahan. Nah, kawan kita di podcast ini, di akun ini mengatakan bukan Sydney Pak, tapi Canberra ya. Nah, jadi saya, oh iya juga ya. Nah, alam bawah sadar saya menyebut Melbourne dengan Sydney karena memang saya punya pengalaman studi di sana terkait dengan di Melbourne di Victoria University dalam studi sandwich-nya, dan juga kami singgah di Sydney. Jadi alam bawah sadar saya mengatakan itu hilaf. Nah, itu saya harus membayar harga itu, keruntuhan kepercayaan orang terkait itu ya. Tapi sekali lagi dalam konteks nilai kepentingan antara slipnya ya ke Prof. Mahfud MD itu muatannya beda besar karena beliau sedang mencari gugatan, ingin menang dalam konteks kontestasi pemilu itu, penggugatan itu, sehingga implikasinya besar sekali ya terhadap beliau, apalagi beliau adalah seorang guru besar, ya seorang profesor. Ya kalau kita ini kan seorang pembelajar saja yang belajar bisa ya baru mengeja pengetahuan lah seperti itu.
Nah, tapi bagi kita semua pembelajarannya adalah bahwa eh, kita perlu betul-betul melihat nilai kepercayaan itu, ya, sehingga tidak perlu harus terdorong untuk mengeluarkan satu statement-statement yang kita tidak dalam kondisi tenang, kita dalam kondisi terburu-buru, dalam kondisi yang sebenarnya ingin mencapai sesuatu yang berbahaya, ya, sesuatu yang penuh resiko kalau kita tidak hati-hati. Saya kira ini menjadi sebuah catatan bagi para guru besar, ya, profesor di negeri ini untuk be careful with our mind, with our mouth, with our word, ya. Hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan perkataan kita. Ya, bukan partai politik.